Tujuan kali ini adalah Amerika Selatan. Dari 13 negara yang ada di benua ini, kita mampir ke Bolivia lagi. Guys, yang unik dari Bolivia adalah keanekaragaman hayatinya. Kebetulan ini dari awal hingga pertengahan tahun adalah saatnya para petani panen. Nah, hari ini kita mau panen quinoa. Lokasi perkebunannya tepat berada di tengah-tengah Salar de Uyuni, yang merupakan dataran garam terluas di dunia. Lihat, cantik sekali warna tumbuhan ini. Tapi ini bukan bunga, melainkan makanan pokok dari warga yang ada di Uyuni ini. Kalau di Indonesia kita makan nasi, mereka makan ini namanya quinoa. Dan quinoa ini hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang bersuhu dingin seperti di sini. Di Indonesia, quinoa hanya bisa ditemukan di supermarket besar di jajaran barang impor. Ya, ibarat tempe, tapi dijualnya di Amerika, guys. Mahal. Tapi di sini kalian bisa langsung melihat ladangnya. Guys, tahu nggak sih? Quinoa adalah sejenis biji-bijian yang berasal dari daerah pegunungan Andes. Karena bebas gluten dan tinggi protein, tumbuhan ini menjadi makanan pokok yang sangat disukai rakyat Bolivia. Uyuni menjadi pusat pertanian quinoa di Bolivia, tepatnya di Departemen Potosi dan Oruro. Di atas ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut, menjadikan tanah di Uyuni tempat terbaik bagi tumbuh kembang quinoa. Wow, jadi mudah sekali cara memanennya karena tanahnya kering. Langsung cabut, dia langsung lepas dari tanah. Dan yang dipanen itu yang warnanya sudah menguning seperti ini. Guys, tahu nggak sih? Quinoa sudah dikonsumsi manusia sejak 6.000 tahun lalu. Namun, baru 7 tahun terakhir, varietas biji-bijian ini mulai banyak dijual di pasaran karena pamornya yang semakin meningkat. Sekitar 45% masyarakat Bolivia pun mengandalkan pertanian quinoa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan sekarang, karena orang-orang udah pada tahu manfaat yang terkandung di dalamnya, quinoa masuk dalam kategori superfood. Setelah proses selama berhari-hari, quinoa baru bisa didistribusikan ke kota-kota. Eits, sebelum beranjak, karena capek habis bekerja memanen quinoa, Kak Dinda diajakin warga untuk makan nih. Tapi harus bikin dulu. Bahan utamanya adalah kentang. Selain quinoa, Amerika Selatan sangat terkenal dengan varian kentangnya. Di sini, kalian bisa menemukan ribuan jenis yang berbeda. Cara mengolahnya pun nggak sama. Masaknya menggunakan kompor darurat. Caranya, gali lubang di tanah dan siapkan kayu bakar. Pampaku atau watia adalah seni mengubur makanan di dalam tanah. Bagi masyarakat Bolivia, memasak seperti ini merupakan bagian dari ritual dan sebagai bentuk berbagi kepada para pendahulu. Oh, caliente. Oh. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menunggu batunya sampai benar-benar memanas. Kurang lebih 1 jam baru bisa memasukkan bahan makanannya ke bawah batu. Di zaman modern sekarang, watia sudah sangat sulit ditemukan. Hanya mereka yang masih tinggal di pedesaan yang masih sering membuatnya. Makanya, Kak Dinda beruntung banget bisa ada di sini. Dan tahu nggak sih, cara memasak seperti ini hanya bisa dilakukan di daerah tertentu. Karena kondisi tanah harus benar-benar kering, tanpa ada kandungan air sedikit pun. Jika ada air dikit aja, tanahnya bakalan lembab guys. Dan api nggak akan bisa menyala. Itulah alasan mengapa banyak warga yang memasak watia di daerah Uyuni ini. Karena altitudonya, tanah-tanah di Uyuni lebih kering dibanding daerah lain. Selain itu, Uyuni memang termasuk daerah yang cenderung gersang, saking dinginnya. Setelah batu sudah cukup panas, barulah kentang bisa dimasukkan. FYI, ketika membuat watia ini, bahan lain bisa ditambahkan, seperti daging, wortel, dan lain-lain. Tapi mayoritas warga di sini biasanya hanya mengandalkan kentang karena mudah didapat, hemat waktu, dan mengenyangkan. Soalnya, hampir seluruh warga yang tinggal di daerah ini adalah petani yang sibuk. Jadi manajemen waktu sangat berarti guys. Wow, ini caranya menarik sekali memasaknya, dikubur dengan tanah. Dan walaupun sudah tidak ada apinya sama sekali, suhunya terasa sangat panas. Oh, ya listo, alhamdulillah. Eso solamente Oh, caliente. caliente, la piedra caliente. Akhirnya, setelah menunggu,
kentang pun matang. Tapi kompor daruratnya harus dibongkar dulu. Wih, seru banget Kak Dinda bisa dapat kesempatan berkunjung sini. Bisa makan watia dan menikmati pemandangan yang super indah di sekelilingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Jadi ini adalah Santiago, teman kami yang akan membantu membuatkan olahan makanan quinoa. Di sini sudah ada bahan-bahannya. Ada kentang, quinoa, bawang merah, wortel, timun, dan bahan-bahan lainnya. Oke. We'll help you. Setelah lihat proses panen quinoa, nggak lengkap kalau nggak nyobain olahannya. Ada temannya nih di Kota La Paz yang menunjukin cara masaknya. Masyarakat Bolivia sebenarnya makan nasi, sama seperti di Indonesia. Tapi di sini mereka nggak ketergantungan dengan beras. Makanan pokoknya bisa dengan kentang, jagung, dan tentunya quinoa. Nah, ini adalah bintang tamu kita yang paling utama kali ini, quinoa. Kalau diperhatikan ini sedikit mirip dengan bubuk-bubuk merica atau bubuk wijen. Ya, beginilah bentuknya kalau sudah mencapai proses terakhir. Nggak tersisa lagi warna merah muda yang tadi kalian lihat di ladangnya. Seperti halnya nasi, quinoa juga selalu dimakan dengan lauk pauk. Santiago kali ini menunjukkan cara memasak sayuran khas Amerika Selatan. Jika dilihat sekilas, caranya mirip dengan cara masak makanan Indonesia. Tapi di sini mereka nggak menggunakan banyak rempah, hanya bawang merah dan garam sebagai penguat rasanya. Setelah lauk pauk selesai, terakhir barulah memasak quinoanya. Nah, yang terakhir dimasak adalah quinoa ini karena masaknya cukup cepat. Jadi agar mengimbangi dengan lauknya yang lain biar jadinya berbarengan. Oke. Setelah kurang lebih 15 menit, quinoa pun bisa dihidangkan bersama lauk yang lain. Ya, di sini hukum ekonomi berlaku. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula harganya. Dulu, quinoa bisa dinikmati oleh berbagai kalangan setiap hari. Tapi sekarang, karena meningkatnya permintaan, harganya pun meninggi. Ini membuat banyak warga yang nggak bisa memakannya setiap hari.